Yang terakhir, ini ada market value ratio. Nah, di sini market value ratio ini menjawab tentang bagaimana shares perusahaan dinilai di stock market. Nah, di sini berarti ngomongin value-nya investor gitu ya. Nah, di sini ada dua rasio yang dipakai. Pertama adalah price earnings ratio. Jadi, dia ini mengindikasikan seberapa besar kemauan investor untuk membayar $1 atas earnings yang terlapor. Jadi, di sini menunjukkan kemauan, sini aku kasih. Jadi, dia ini mengindikasikan kemauan investor untuk bayar $1 tiap earnings per share yang dihasilkan. Oke, jadi price earnings ratio ini menggambarkan kemauan investor untuk membayar $1 per earnings per share yang didapatkan. Rumusnya adalah market price per share dibagi dengan earnings per share. Ini nanti satuannya adalah times. Jadi, price earning ratio ini lebih tinggi hasilnya untuk perusahaan yang diekspektasikan memiliki earnings growth yang lebih baik gitu. Jadi, ada perusahaan yang mungkin earnings growth-nya tuh kurang baik ya. Nah, di situ price earning ratio-nya juga bakal rendah gitu, bakal menunjukkan hasil yang kecil. Beda dengan perusahaan yang diekspektasikan bisa memberikan earnings growth yang lebih tinggi. Gitu ya. Yang kedua ada market to book ratio. Di sini rumusnya adalah market price per share dibagi dengan book value per share. Nah, tapi kalau kita ngomongin book value per share itu termasuk ke angka-angka hasil dari akuntansi yang merefleksikan historical cost. Jadi, karena book value ini hasil dari proses akuntansi dan merefleksikan hasil historical cost, jadi kita bisa menganggap bahwa book value ini adalah jumlah investasi stockholder. Jadi, bisa kita tulis lagi rumusnya adalah market price. Ini ya. Ini market price per share dibagi dengan common shareholders equity dibagi dengan common shares outstanding. Gini ya. Jadi karena tadi book value per share itu merefleksikan hasil historical cost, kita bisa menulis book value per share itu sebagai jumlah investasi stockholder yang di sini pakai common stock ya. Di sini berarti common shareholders equity dibagi dengan common shares outstanding itu menunjukkan book value per share dari common shares ya kan, dari jenis saham yang common. Kan kita tahu saham ada yang common, ada yang preferred. Di sini kita make yang common. Terus, common shareholders equity ini mencakup isinya, ini ya, isinya adalah common stock dan juga retained earning. Jangan salah ya. Common stock ditambah dengan retained earning. Gitu. Nah, nanti hasilnya jika market to book ratio-nya ini lebih dari 1, artinya market value gini ya. Ini aku tulis lagi di sini kesimpulannya. Ketika market to book value market to book ratio deh. Ketika market to book ratio
ini lebih dari 1, artinya market value lebih besar daripada book value. Gini, coba bentar aku zoom out nih. Gini ya. Ketika market to book ratio lebih dari 1, artinya market price atau market value ini lebih besar daripada book value-nya. Berarti market value juga lebih besar daripada accumulated investment in the firm. Jadi ketika market to book ratio-nya lebih dari 1, artinya pula itu market price per share lebih besar daripada accumulated investment berupa common stock-nya. Jadi di sini bagus gitu ya. Jadi artinya sahamnya terjual dengan harga yang mahal gitu. Beda halnya ketika market to book ratio-nya kurang dari 1, artinya lebih besar book value per share-nya kan. Jadi harganya di pasar itu lebih rendah daripada book value hasil akuntansi gitu. Udah kayaknya sampai sini cukup. Di chapter 4 udah selesai pembahasan dari analisis laporan keuangan. Terima kasih.